Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman. Di video kali ini kita coba akan bahas bagaimana membuat soal online menggunakan ExamView, tetapi caranya tidak dengan copy paste satu persatu, tetapi caranya adalah dengan mengimport file soal kita dari Microsoft Word. Jadi mumpung momennya berdekatan dengan ulangan kenaikan kelas yang akan diselenggarakan secara online, maka mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Oke, tahapannya adalah saya akan bagi jadi 3. Yang pertama adalah menyiapkan file soal menggunakan Microsoft Word. Nanti kita asumsikan Bapak Ibu semua sudah mempunyai soal dalam bentuk Microsoft Word. Setelah itu kita import file soal Microsoft Word tersebut di aplikasi ExamView Import Utility. Kemudian yang terakhir kita ekspor file hasil import tersebut menggunakan aplikasi ExamView Test Generator. Jadi ketika kita sudah install aplikasi ExamView, maka biasanya sudah ada beberapa aplikasi pendukungnya. Yang mungkin sudah pernah digunakan Bapak Ibu adalah ExamView Test Generator. Jadi kalau bisa dilihat di sini, biasanya ini ada beberapa paket aplikasi sekaligus. Ini ExamView Test Player, ExamView Test Generator, dan ExamView Test Manager. Nah, nanti kita akan gunakan yang lain, tapi mungkin tidak tampil di sini, yaitu ExamView Import Utility. Biasanya letaknya tinggal diklik aja di taskbarnya ini, kemudian kita lihat di sini, kita bisa lihat. Nah, nanti kita gunakan ExamView Import Utility. Baik, kita mulai di tahapan yang pertama. Kita akan siapkan file soal yang ada di Microsoft Word kita. Saya sudah siapkan contoh soalnya. Saya akan gunakan soal yang ada rumus, gambar, equation, dan lain-lain. Jadi di sini sebelum kita import, kita harus pastikan dulu bahwa soal yang kita buat di Microsoft Word itu sudah sesuai dengan aturannya, sehingga nanti ketika dipublish secara online itu tidak ada kendala. Misalnya ada simbol yang tidak tampil, kemudian tata letaknya tidak rapi, dan seterusnya. Nah, itu perlu kita pahami beberapa aturan yang harus kita taati ketika membuat soal yang dibuat dari Microsoft Word. Jadi kita akan mulai edit. Misalnya Bapak Ibu sudah punya soal seperti ini, bagaimana kita edit soal ini sehingga nanti bisa sukses untuk diimport di ExamView dan akhirnya bisa ditampilkan di ulangan online itu tanpa kendala. Jadi soalnya tampil dengan benar sesuai dengan keinginan, gambarnya kelihatan dengan tata letak yang benar, kemudian misalnya ada rumus-rumus itu bisa tampil dengan baik, dan seterusnya. Maka perlu diperhatikan beberapa aturan di dalam menyusun soal jika kita menyusun soalnya dari Microsoft Word. Jadi yang pertama adalah, misalnya kita sudah punya soal seperti ini. Aturan pertama adalah di atas sendiri itu adalah judul dan tipe file. Jadi misalnya ada cop, masih ada teks lain, itu berarti kita perlu hapus dulu. Kita hapus dulu, kemudian kita beri judul, misalnya soal matematika tingkat 10 misalnya. Kemudian di enter, di baris kedua kita tentukan tipe soalnya.
Nah, tipe soalnya biasanya multiple choice. Bapak Ibu nggak boleh salah nulisnya, multiple choice seperti ini. Nah, boleh di enter, boleh tidak. Itu aturan pertama, yaitu menuliskan judul dan tipe soalnya. Kalau di sini judulnya soal matematika tingkat 10, tipe soalnya sudah kita tentukan multiple choice. Aturan yang kedua adalah penulisan nomor soal. Jadi ketika Bapak Ibu menulis nomor soal, harus atau wajib menggunakan numbering. Jadi kalau nomor soalnya nanti manual, maka nanti ada masalah. Jadi wajib menggunakan numbering. Jadi cara menggunakan numberingnya, kalau misalnya dari awal itu cara numberingnya itu kita klik ini, kemudian kita pilih ini. Kemudian wajib kita tempatkan di margin paling kiri. Nah ini. Jadi kalau misalnya numberingnya itu agak menjorok ke kanan, itu perlu digeser ke kiri, mepet ya, mepet dengan margin kiri. Jadi ini bisa diundurkan secara manual seperti ini, atau Bapak Ibu bisa tekan CTRL plus Shift plus M. Ini bisa, ini misalnya saya tekan Ctrl Shift M, maka indentasinya akan bergeser ke sebelah kiri. Jadi intinya saya kembali ke soal yang tadi. Intinya di dalam membuat penomoran soal, pastikan Bapak Ibu menggunakan numbering, jadi tidak ditulis secara manual. Tandanya bahwa numberingnya itu menggunakan penomorannya menggunakan numbering, itu tandanya adalah simbol indentasinya itu berubah seperti ini. Kalau nulisnya itu misalnya seperti ini, nah ini perhatikan, ini sudah ada nomornya, tapi ketika kita lihat di simbol indentasinya ini tidak berubah, berada di sebelah kiri semua. Maka ini tandanya nomor ini tidak ditulis menggunakan numbering. Jadi ini yang salah. Jadi yang benar adalah seperti ini. Jadi seperti ini. Itu aturan yang kedua, yaitu menggunakan penomoran menggunakan numbering. Kemudian yang ketiga, setelah soal dituliskan, maka untuk opsi jawabannya perlu dibuat satu kolom, yaitu dari atas ke bawah seperti ini. Jadi jangan dibuat menjadi dua kolom, ABCD-nya di sebelah kiri, DE-nya sebelah kanan. Jadi pastikan ini satu kolom seperti ini, dan menggunakan numbering juga. Ini juga menggunakan numbering, tapi numberingnya tidak angka tetapi huruf. Itu. Kemudian aturan yang ketiga, di tiap soal nanti ada kunci jawabannya. Cara menulis kunci jawabannya adalah ANS kemudian titik 2. Ini enggak boleh ada spasinya. ANS titik sampai titik 2 tidak boleh ada spasinya. Kemudian dituliskan kunci jawabannya apa. Nah, penulisan kunci jawaban ini boleh ada spasinya 1. Atau tidak juga nggak apa-apa, tapi yang paling penting adalah ANS titik 2 ini tidak boleh ada spasinya. Itu aturan yang ketiga. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengatur gambar. Nah, Bapak Ibu misalnya punya gambar yang ada di soal, pastikan itu adalah formatnya gambar. Formatnya itu adalah gambar, dan posisinya itu adalah kita geser ke paling kiri dari margin kita. Jadi kalau kita lihat ini gambarnya agak menjorok ke kanan, ini kita geser ke sebelah kiri lagi, kita tekan backspace. Nah, posisinya seperti ini.
Walaupun di Microsoft Word tampilannya seperti ini, nanti di tampilan exam view-nya akan lurus di huruf P ini. Jadi jangan khawatir. Demikian juga kalau ada paragraf lain setelah soal, sama aturannya seperti yang digambar, kita harus geser ke paling kiri dari margin. Jadi posisinya seperti ini. Jadi ini wajib ya. Jadi yang aturan berikutnya adalah gambar, kemudian misalnya ada teks lagi atau paragraf lagi setelah soal, itu wajib hukumnya digeser ke margin paling kiri, posisinya margin paling kiri. Kemudian satu lagi, semua gambar formatnya harus inline with text. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek sudah sesuai atau belum gambarnya, tinggal diklik saja, klik menu format, kemudian di sini ada wrap text. Pastikan yang terpilih adalah inline with text, ya, inline with text. Jadi nggak boleh yang lain. Jadi harus inline with text supaya nanti bisa terbaca di exam view atau mungkin tidak hilang. Jadi ini sudah inline with text. Jadi kalau nanti dicek ternyata bukan inline with text, maka Bapak Ibu ubah menjadi inline with text. Demikian seterusnya. Aturan berikutnya, ketika Bapak Ibu menggunakan equation atau simbol, jadi beberapa entah di soal entah di opsi jawaban, maka sebaiknya cara menyisipkan simbol itu Bapak Ibu menggunakan equation. Jadi contohnya misalnya simbol seperti ini, nah ini tandanya sudah pakai equation. Jadi kalau Bapak Ibu menyisipkannya dengan simbol, itu kadang-kadang tidak tampil di exam view-nya. Jadi misalnya ini menyisipkannya menggunakan simbol, maka ada kemungkinan simbol ini terkadang tidak tampil di exam view. Maka supaya aman, maka menyisipkan simbolnya itu menggunakan equation juga. Jadi di equation itu kan juga ada simbolnya. Jadi caranya tinggal klik equation, kemudian Bapak Ibu bisa ambil simbol yang ada di sini. Nah ini lebih aman. Jadi semua simbol itu dari equation. Nah ini bisa ambil dari sini, dan ini lebih aman. Nah seperti itu. Kemudian misalnya lagi ada Bapak Ibu menggunakan shape. Misalnya Bapak Ibu punya gambar, kemudian di dalamnya lagi ada teksnya, pakai text box misalnya. Seperti itu. Dan ini ada di dalam bertumbuk seperti ini shape-nya. Maka ini yang perlu dihindari. Jadi ini kita buat menjadi gambar. Jadi mending ini kita buat menjadi gambar. Caranya bisa pakai snipping tool seperti biasanya. Nah seperti ini, dan seterusnya. Bapak tinggal copy, kemudian bisa yang ini berarti dihapus saja. Bapak Ibu bisa ganti menjadi gambar yang sudah dibuat dari snipping tool. Kemudian jangan lupa diatur ya wrappingnya itu dengan inline with text supaya nanti bisa tampil di exam view-nya. Ini boleh posisinya di bawah atau di atas dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Jadi intinya semua gambar harus inline with text. Dan misalnya menggunakan shape, maka harus dirubah dulu menjadi gambar, yaitu dengan menggunakan salah satunya dengan snipping tool. Kalau aturan berikutnya misalnya menggunakan tabel.
tabel, maka ini tidak masalah di exam view, bisa dibaca dengan baik. Tinggal Bapak Ibu tambahkan tabelnya seperti biasanya. Nah, ini aman, jadi insya Allah tidak ada masalah terkait dengan tabel. Nah, seperti ini. Itu beberapa aturan yang harus dipenuhi sebelum kita siap untuk mengimport file kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya soal di Microsoft Word, tinggal Bapak Ibu edit saja sesuai dengan aturan-aturan tadi. Yang atas ini ada judul dan tipe soalnya, kemudian pastikan nomornya pakai numbering, kemudian buat opsi jawabannya dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian jangan lupa di tiap-tiap soal diberikan kunci jawabannya. Kemudian ikuti aturan-aturan tadi, gambar harus inline with text, kemudian diletakkan di paling kiri margin. Kemudian penggunaan simbol sebaiknya menggunakan equation. Ini kemudian gambar juga begitu, ini ditempatkan di margin paling kiri. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah diedit semua, sudah siap, kita simpan file soal ini ke format RTF. Jadi format filenya RTF. Saya ulangi langkahnya, klik file, save as. Boleh Bapak Ibu tempatkan di mana saja, misalnya dikasih nama, kemudian save as type-nya atau tipe filenya kita pilih ini RTF, rich text format, kemudian kita klik tombol save. Ya, sudah selesai. Sampai di sini kita sudah selesai di tahapan nomor 1, menyiapkan file soal menggunakan Microsoft Word. Ini filenya. Ini filenya RTF. Sekarang kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu mengimport file tadi menggunakan exam view import utility. Ini simpel Bapak Ibu, caranya kita tinggal buka ini, tinggal buka aplikasinya exam view import utility. Caranya kalau di desktop ini nggak ada, di tempat saya, maka cara bukanya tinggal klik ini, kemudian kita cari exam view import utility. Ini kita buka dulu seperti ini, kemudian kita klik next. Kemudian di sini kita masukkan file RTF yang telah kita buat tadi, file soalnya tadi. Caranya kita klik tombol ini, open file yang di tengah ini, kita cari filenya tadi disimpan di mana, seperti ini. Kemudian kita pilih file RTF nya, kemudian kita klik select. Selanjutnya kita bisa rubah tempat hasil importnya nanti di mana, supaya nanti kita nggak bingung mencarinya. Caranya kita klik dulu tombol ini, kita tentukan hasil import file kita nanti diletakkan di mana, misalnya di sini, kemudian select. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik next. Nah, di sini default number of column for multiple choice kita ubah menjadi 1 kolom. Kemudian kita tinggal next lagi, ini tidak perlu dirubah, next sampai finish. Kita tunggu sampai ada keterangan seperti ini. Di sini menunjukkan exam view import utility itu sudah membaca soal kita. Nama soalnya, nama filenya ini, questionnya ada 5 soal. Nah, nanti soal yang dihasilkan itu berekstensi BNK atau bank soal ya, ini BNK. Nah, ini import completed, berarti importnya berhasil. Sudah. Kemudian kalau
selama import jangan lupa file RTF atau file Microsoft-nya tadi ditutup dulu, di close dulu, baru Bapak Ibu lakukan import. Kalau filenya belum ditutup kemudian diimport, maka nanti akan ada error. Jadi sebelum lakukan ini jangan lupa file Microsoft-nya tadi atau file RTF-nya tadi ditutup dulu dari Microsoft-nya, baru diimport. Sudah selesai tahapan kedua seperti ini. Kita tutup saja dan kita buka hasil dari import file kita. Nah, tadi import filenya bentuknya seperti ini, exam view bank file. Jadi hasil dari import soal kita itu seperti ini. Nah, kemudian kita ke tahapan yang ketiga. Kita akan lakukan export file hasil import di exam view di aplikasi exam view test generator. Jadi ini tahapan terakhir di tutorial kita kali ini, sehingga setelah nanti di export, maka file itulah yang nanti kita kumpulkan di admin supaya nanti bisa dipublish di ulangan online-nya di e-learning kita. Dan di tahapan ketiga inilah kita bisa cek sekali lagi soal-soal kita itu apakah sudah benar atau belum. Jadi Bapak Ibu guru pastikan sebelum diserahkan ke kurikulum atau ke adminnya, dipastikan dulu semua soal sudah benar, semua simbol, semua gambar sudah tertata dengan rapi. Pastikan semuanya sudah siap. Baik, caranya Bapak Ibu bisa dengan langsung klik 2 kali pada soal atau file hasil import tadi. Ini hasilnya ini tadi, ini langsung bisa klik 2 kali, bisa klik 2 kali seperti ini. Maka otomatis soalnya tadi akan dibuka oleh aplikasi yang namanya Exam View Test Generator. Itu cara yang pertama, langsung diklik 2 kali. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa buka ini Exam View Test Generator, ini diklik 2 kali. Kemudian kita open an assistant question bank. Ini kita klik dulu. Kemudian kita cari tempat nyimpan file kita. Nah, ini kita pilih, kemudian kita klik open. Nah, sama saja, hasilnya sama. Boleh diklik 2 kali langsung atau dibuka dulu exam view test generatornya, baru dibuka filenya. Maka ini hasilnya seperti ini. Nah, untuk ngecek apakah file kita sudah benar atau tidak, saya berikan tipsnya. Bapak Ibu bisa sandingkan dengan soalnya sambil dibuka soalnya seperti ini. Kita atur tata letaknya seperti ini sambil kita buka exam view-nya. Nah, seperti ini bisa lebih mudah untuk ngeceknya apakah soal kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nomor 1 misalnya seperti ini, tidak ada masalah. Nomor 2, nah ini seperti ini. Perhatikan Bapak Ibu, mengapa tadi mesti digeser di margin sebelah kiri supaya tampilannya lurus seperti ini. Jadi kalau kita lihat di Microsoft-nya ini nggak rapi karena mepet segini, tapi kalau di hasilnya rapi. Demikian juga ini. Jadi kalau misalnya tadi teksnya misalnya ini digeser ke sebelah sini, itu malah nanti yang di exam view-nya jadi nggak rapi seperti ini. Kita bisa cek lagi, misalnya ada
simbol-simbol yang tidak tampil. Nah, seperti ini nih, ada simbol yang tidak tampil. Ini ada tanda tanya. Jadi Bapak harus pastikan dulu sebelum dikumpulkan soal-soal itu sudah benar dan siap. Kalau misalnya terjadi seperti ini gimana? Kita bisa edit langsung di exam view-nya atau diedit dulu di Microsoft Word, tapi harus diimport lagi dan seterusnya. Tapi kalau misalnya langsung di exam view-nya, Bapak tinggal klik 2 kali pada soal yang salah, kemudian ini bisa disisipkan equation yang benar. Jadi boleh seperti itu. Apa misalnya, nah seperti itu misalnya, kemudian disimpan lagi kalau sudah dibetulkan. Jadi seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu dicek kanan kiri sudah rapi, sudah oke. Nah, ini contohnya ada yang salah lagi. Kalau seperti ini kita bisa edit lewat exam view langsung, nggak apa-apa. Diklik 2 kali, kemudian yang misalnya ini nggak perlu dihapus dan seterusnya. Kalau sudah, diklik record lagi. Nah, tampilannya bisa seperti ini. Yaitu di tahap ini, sebelum benar-benar kita ekspor, kita pastikan dulu soalnya sudah betul. Kalau sudah, kita tinggal ekspor. Caranya klik file, ekspor, Bapak Ibu pilih Blackboard 7190 atau Blackboard 6070. Misalnya ini kita klik, kemudian kita letakkan di folder sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Kita boleh kasih nama, misalnya soal jadi math misalnya, kemudian save. Nah, kasih nama misalnya, nah, directory name. Seperti itu. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, ini seperti ini. Soalnya berbentuk zip archive, bisa WinRAR atau WinZip. Nah, file inilah yang sudah siap kita kumpulkan di kurikulum atau ke admin sekolah. Bahkan nantinya Bapak Ibu bisa sebenarnya di tutorial berikutnya Bapak Ibu harus bisa mengupload sendiri file yang sudah jadi ini di e-learning sekolah kita. Mungkin itu di video tutorial berikutnya kita akan sampaikan bagaimana mengupload atau mengimport soal yang sudah jadi ini di e-learning sekolah kita. Jadi itu urutannya, tahapannya: menyiapkan file RTF-nya, mengimport filenya, kemudian mengekspor file hasil inputnya itu di test exam view, test generator. Semoga dengan paparan tadi bisa memudahkan Bapak Ibu untuk membuat soal online-nya dan dengan hasil yang sesuai yang diharapkan. Jadi tidak ada yang kesalahan, misalnya tidak rapi, simbolnya tidak muncul, ada kesalahan pengetikan dan seterusnya. Asalkan Bapak Ibu mengikuti aturan-aturan tadi, mestinya tidak ada kesalahan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.